Medina yang di Surabaya kan sudah di pelimpahan kan awal sebelum saya pergi ke Amerika. Karena itu memang sudah dilimpah, dan kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2 tuh tanggal berapa sih? Enggak 30 ya? 30-an. Tanggal 30 ada sidang perdana. Tapi kan ya, waktu itu kan saya masih di Amerika gitu kan. Lagian sidangnya masih online, jadi saya nggak bisa datang. Dan ini tanggal 8 juga akan ada sidang lagi, tapi kelihatannya masih online sih gitu. Tapi ya saya kan nggak datang. Saya mintanya datangnya waktu saya harus datang aja sih, sekali aja cukup. Makanya Tapi ada rencana untuk offline nggak sih Mbak? Maksudnya dihadirkan? Ada, nanti mungkin didatangkan. Karena ini kan kalau misalnya sebenarnya kemarin itu Medina harus didatangkan ke Surabaya untuk menjalani sidang. Karena kan sidang ini sampai 2 bulan kan. Nah, kenapa kok Medina ternyata sekali aja ke Surabaya terus dibalikin lagi? Karena kan Medina ini kan kasusnya yang di Jakarta sudah naik semua, ada beberapa yang sudah naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya dipinjam untuk jangka yang panjang, menurut mereka itu riskan gitu loh. Jadi ya sudah, kita online aja dulu gitu. Kak Uci udah ada panggilan sebagai saksi belum sih? Belum ada ya? Belum. Kan saya baru pulang. Baru pulang, nanti coba saya urus. Karena kan saya di Surabaya nggak pakai lawyer. Jadi nggak pakai lawyer. Jadi nanti coba saya tanya kepada jaksanya bagaimana kapan jadwal saya untuk sidang, untuk dijadikan saksi itu berserta saksi saya dengan saksi dari saya itu kapan nanti kalau memang sudah ada jadwalnya, nanti teman-teman saya kasih tahu. Upaya mediasi masih coba ditempuh sepihak Medina nggak sih? Alah gombal. Belum ada. Masih ada nelponin nggak sih? Katanya Masih ada, tapi kemarin itu kan dia pakai pengacara di Surabaya, nggak tahu pengacaranya baru lagi. Udah gitu kan saya ngoceh-ngoceh di Instagram, terus akhirnya followerku kasih nomor teleponnya pengacaranya itu. Masa kasus saya dibilang perdata dari mana? Dari Ancol. Tapi kemarin pengacara itu bilang beralasan bahwa itu utang piutang Mbak katanya. Ya itu terserah dia kan, makanya saya telepon dia langsung kan. Pak Ade, kalau misalnya nerima klien ya kan dibaca dulu, ya dipahami dulu, jangan asal ngomong. Iya, nanti itu yang Polrestabes ya kan, penyidiknya nanya semua itu kalau kayak gitu caranya. Iya kan? Utang dari mana? Enak aja ambil perdatanya. Ini perlindungan konsumen dan penipuan. Ingat, 6 tahun yang perlindungan konsumen. Tapi sempat nanya ke pihak kejaksaan sih nggak sih Mbak, kok nggak ditahan di Surabaya? Apa? Sempat nanya ke pihak kejaksaan nggak sih kenapa nggak ditahan Surabaya, karena kan ancaman hukumannya 6 tahun. Nah itu tadi yang saya bilang, karena kan kasusnya Medina yang di Jakarta kan sudah dua orang naik. Jadi kalau dibawa ke Surabaya untuk dipinjam ke Surabaya itu kan riskan gitu loh. Jadi si Pak Ade itu nggak gagal fokus. Jadi makanya dia bilang perdata. Biarin aja, nanti biar kayak si botak itu, nanti lah nggak perlu berdiri sendiri. Untuk ranah pidana kan nggak memungkinkan untuk pengembalian dana berarti kan? Dari Kemarin si Pak D yang baru, lawyer yang baru dari Medina, nggak tahu namanya siapa mainnya Pak D. Pergi ke Polrestabes. Dia bilang mau mengembaliin uang gitu loh. Dia mau damai, kan dari awal saya mau damai kan, dia kan, balikin uang saya, balikin nama baik saya nih, nama baik yang dia katanya berpuluh-puluh kali transaksi sama saya itu loh, buktiin di mana orang sekali kena tipu kok, sekali kena tipu, mana ada orang berkali-kali mau ditipu berkali-kali, kan nggak ada juga. Dia tuh kena bantunya Medina itu jual tas sama orang yang tahu tas jangan punya tas. Ya kan, kena batunya. Dan kalau saya ditipu uang sekian, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan menghina-hina saya. Saya itu punya harga diri loh. Ya makanya itu saya kejar terus sama teman. Oke, yang respon Pak Ade itu gimana Mbak? Responnya Pak Ade katanya dia mau damai. Tapi
kan saya tetap ngomong, balikin duitnya dong. Dia mau ngembaliin Kalau nggak ada uang. duit nggak usah ngomong. Terus penyidiknya bilang gini, Bu, dibayar separuh bagaimana? Nggak mau. Nggak ada uang ya nggak usah, terus aja. Kayak gitu aja ya. Berarti tetap maunya full Mbak ya? Ya maunya full, kalau kan bayarnya full pada waktu itu hari tag gitu kan. Berapa sih Kak Ici kemarin fullnya itu? 1,3. 1,3 miliar. Bukan uangnya sebenarnya, karena mulutnya dia itu loh. Tahu kan mulutnya kayak gitu kan? Mau aku tunjukin ini. Dia kalau ngoceh, katanya dia bilang, nenek, gaya aja, ngikut gaya gue. Dari mana? Baju saya aja merek semua yang mahal. Ini barangnya palsu. Kan tapi katanya mau balikin uang, tapi tasnya minta dibalikin lagi ke MZ. Tasnya minta dibalikin lagi ke MZ, nanti MZ baru mau ganti rugi. Tasnya kan udah nggak di saya. Ini Pak De juga itu ngomongnya ngawur itu Pak De itu. Pak De ya yang ngomongnya ngawur, katanya tasnya ada di saya. Mana? Orang tasnya sudah bikin LP bulan 9, kejadian bulan 8, ya kan? Bulan 9 bikin LP. Setelah beberapa hari kemudian, tas ini semua saya fotoin satu. Sudah gitu saya kirim ke Polrestabes Surabaya. Dia mau nagih ke saya. Tanya aja ke polisi, sekarang barangnya ada di kejaksaan. Ambil aja. Berarti sebagai barang bukti ya Kak Uci ya, semua barang-barang itu ya? Bukan, awalnya kan saya disomasi tuh, suruh buktiin. Saya sendiri juga nggak mau dong mengklaim barang dia palsu, karena belum ada bukti dari Hermes. Ya kan, saya cuma dari awal mengatakan bahwa barang ini tidak sama dengan barang-barang saya. Iya kan? Itu saya dilaporin dia loh di Surabaya. Saya di PAP 5 jam. Terus udah gitu, karena saya disomasi sama dia, mau nggak mau bikin laporan polisi dong. Nggak mungkin dong saya ngecek tas itu sendiri ke Hermes. Pada waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Saya bikin laporan ke Hermes, akhirnya ditindaklanjuti sama kepolisian. Barang bukti saya kasihkan ke dia, lalu dari kepolisian menuju ke Hermes. Tas ini dicek ke Hermes, hasilnya tas itu 9 palsu. Berarti tas itu sekarang ada di kejaksaan ya? Awalnya di kepolisian, Ya. sekarang dari kepolisian karena kemarin ada pelimpahan barang bukti dan Medina sudah di kejaksaan, bukan di saya Pak De. Ngawur. Berarti kalaupun mau meminta kembali barangnya harus ke kejaksaan ya Kak Uci? Kejaksaan aja, kan saya nggak pegang dari awal, ngapain saya pegang-pegang? Itu ngotot katanya, gimana saya mau ngembaliin uang, orang barangnya aja dipegang saya katanya. Yang pegang siapa? Waduh, yang enggak, bukan saya Pak De, bukan Pak De, nggak ngerti. Males. Jadi nggak apa-apa kalau uang nggak balik lagi. Iya nggak apa-apa, uangnya nggak balik nggak apa-apa, saya kan nggak ngefek lalu sama uang ini. Ya bukan sombong ya, bukan sombong, uang itu juga banyak. Tapi kalau misalnya dicicil nggak jelas, apalagi ntar kalau dicicilnya cuma 10 juta, udah gitu terus nggak dicicil lagi, gua mau laporan polisi lagi. Ya nggak mau lah. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, ada? Oke, ada. Doain dulu aku mudah jodoh dong. Iya, amin. Semoga dimudahkan jodohnya. Amin. Rezekinya juga dimudahkan. Amin. Disehatkan. Amin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Mbak Uci. Oke, makasih. Tuhan berkati Mbak Uci.